Film dibuka dengan seorang pria bernama Aurel yang menjalani hidup sebagai rapper terkenal di Paris. Ia terus tampil dari satu konser ke konser lain hingga jadi sangat terkenal. Namun jadwal yang padat membuat tubuh dan pikirannya remuk. Karena itulah ia memutuskan meninggalkan keramaian kota bersama istrinya Nanako yang sedang hamil untuk beristirahat di sebuah desa terpencil di Jepang. Setelah perjalanan panjang dan sempat tersesat, mereka akhirnya tiba di desa tersebut. Di sana mereka menemukan rumah tua yang sebelumnya telah dibeli secara online melalui tok-tok shop. Karena kunci rumah tertinggal, mereka pun terpaksa membuka pintu secara paksa lalu mulai memeriksa isi rumah itu. Saat menjelajah ruangan, Aurel hampir saja terjatuh karena lantai rumah ternyata memiliki sebuah lubang besar yang tertutup kardus. Ketika diperiksa, lubang itu terlihat sangat dalam hingga dasarnya tidak tampak. Karena khawatir terjatuh, mereka pun sepakat untuk selalu berhati-hati berada di dekat lubang tersebut. Setelah memastikan rumah cukup aman, keduanya pun mulai menata tempat itu agar terasa nyaman. Karena ingin tetap menjaga kebugaran, Nanako mengajak Aurel berlatih tinju di halaman rumah. Latihan itu berlangsung cukup keras hingga Nanako berhasil menjatuhkan Aurel. Di malam harinya, Aurel berada di kamar sambil berbicara dengan bayi yang masih berada di dalam kandungannya. Setelah istrinya beristirahat, ia menyalakan data ponsel untuk memeriksa pesan, dan langsung ponselnya dipenuhi ribuan notifikasi dari para penggemarnya. Tetapi karena kurang hati-hati, ponsel itu justru terjatuh ke dalam sumur. Aurel mencoba mengambil ponselnya dengan turun menggunakan tali. Ketika sampai di dasar lubang, ia justru menemukan beberapa potongan benda aneh yang tertimbun tanah. Karena penasaran, potongan itu pun dibawanya ke atas lalu dibersihkan. Setelah disusun dengan rapi, benda itu ternyata merupakan bagian-bagian dari sebuah zirah kuno. Mengira itu hanya benda koleksi lama, Aurel pun mencoba mengenakannya satu persatu. Akan tapi, baru beberapa bagian terpasang, zirah itu tiba-tiba bergerak sendiri dan langsung menyatu dengan tubuhnya. Aurel pun terpental kembali ke dasar sumur. Dalam kegelapan, ia mendengar suara yang memperlihatkan kilasan masa lalunya sambil mengatakan bahwa setiap tindakan memiliki harga yang harus dibayar. Ketika Aurel kembali membuka mata, hari sudah pagi. Ia memanggil Nanako dan baru menyadari bahwa dirinya masih berada di dasar sumur. Nanako kemudian segera mengikat tali ke mobil untuk menariknya keluar. Setelah keluar dari lubang, Aurel menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Karena mengira zirah itu hanya properti lama milik pemilik rumah, Nanako menduga pemilik sebelumnya mungkin seorang penggemar cosplay yang sengaja menggali lubang untuk menyimpan koleksinya. Namun ketika Aurel mencoba melepas zirah itu untuk mandi, mereka baru menyadari bahwa benda tersebut telah menempel kuat di kulitnya. Nanako bahkan mencoba membantu dengan berbagai cara, mulai dari minyak hingga tak setut. Tetapi mereka tidak bisa melepaskannya. Karena tidak memiliki pilihan lain, Aurel pun akhirnya terpaksa mandi sambil tetap mengenakan zirah tersebut. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit di kota terdekat untuk memeriksa kondisi kehamilan Nanako. Setelah pemeriksaan selesai, dokter memastikan bahwa bayi di dalam kandungan Nanako berada dalam keadaan normal. Meski begitu, sejak Aurel mengenakan zirah misterius itu, sesuatu yang aneh mulai terasa pada dirinya. Saat malam tiba dan mereka kembali ke rumah, Aurel pun harus bobok dengan zirah yang gak bisa dilepas. Tapi di tengah malam, ketika Aurel sedang tertidur, ia tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam rumah. Karena curiga, mereka berdua pun menyalakan lampu untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun. Nanako yang juga merasa cemas tetap mencoba memeriksa ruangan itu.
Tak lama kemudian, terdengar suara lain dari arah belakang. Ketika lampu dinyalakan kembali, mereka akhirnya melihat makhluk aneh seperti alien sedang duduk di ruangan tamu. Makhluk itu tiba-tiba berbicara dan mengejek Aurel karena tidak menyadari sesuatu yang berada tepat di belakangnya. Dan benar saja, seekor monster besar sudah berdiri di sana. Karena panik, Aurel dan Nanako pun segera berlari keluar rumah, lalu masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Mereka berdua melaju dengan panik sambil bertanya-tanya apakah makhluk seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Namun belum sempat menenangkan diri, makhluk tadi tiba-tiba muncul tepat di depan mobil dan menempelkan wajahnya ke kaca. Karena terkejut, Aurel pun langsung keluar dari mobil dan mencoba melarikan diri. Tetapi makhluk itu bergerak jauh lebih cepat, lalu menangkap dan menyergapnya dengan ganas. Dalam keadaan terdesak, Aurel bahkan merasa dirinya hampir mati. Untungnya, Nanako segera mengambil sekop lalu menebas kepala makhluk itu dengan satu ayunan. Tak lama kemudian, tubuh makhluk itu berubah menjadi cairan berwarna perak lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya setelah keadaan kembali tenang, Nanako ngambek ke Aurel karena sempat berlari meninggalkannya. Aurel pun mencoba ngeles dengan menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengalihkan perhatian monster. Mengingat kejadian ini sangatlah aneh, Aurel pun sempat menyarankan agar mereka melapor ke polisi. Tetapi, Nanako merasa cerita seperti itu kemungkinan besar tidak akan dipercaya. Karena itulah ia teringat bahwa di kota Osaka terdapat seorang dukun pengusir roh yang cukup terkenal. Dan akhirnya mereka pun memutuskan pergi menemui orang tersebut. Untuk menutupi zirah di tubuhnya, Aurel mengenakan jaket tebal lalu berangkat bersama Nanako menggunakan kereta menuju kota. Dalam perjalanan itu, Aurel mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Sejak mengenakan zirah tersebut, ia sering melihat bayangan aneh setiap kali melihat hal-hal tertentu. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di tempat yang dituju yang ternyata tampak jualan bakpia. Nanako disambut oleh dukun itu yang sudah sangat tua, bahkan konon usianya telah mencapai sekitar 1000 tahun, tetapi masih mengingat Nanako. Meski matanya mengalami katarak dan tidak dapat melihat dengan jelas, ia langsung merasakan aura berbahaya ketika Aurel memperlihatkan zirah itu. Sang guru kemudian mengajak mereka masuk ke dalam ruangan dan minta Aurel melepaskan pakaian luarnya. Setelah memperhatikan dengan seksama, sang dukun menyebut bahwa zirah tersebut terikat oleh banyak roh, mulai dari Oni, Izanagi, Izanami, Akatsuki, Magure, Sarah Oi, Koyoi Konan, Ryukamiki, dan Shigara. Mendengar nama Shigara, putra sang guru langsung terkejut lalu menceritakan legenda lama tentang seorang pengrajin bernama Shigara. Dahulu ia hidup bersama istri dan anaknya. Tetapi sebuah perang membuatnya kehilangan satu mata sehingga hatinya dipenuhi kebencian dan ia mulai memandang dunia sebagai tempat yang penuh niat jahat. Suatu hari, ia menemukan pohon aneh dengan buah yang menyerupai wajah manusia. Saat menatapnya, ia melihat dua dewa pencipta, yaitu Izanagi dan Izanami, yang kemudian memberinya sebuah zirah. Shigara percaya zirah itu akan membebaskannya dari kutukan, sehingga ia pulang dengan penuh harapan. Namun sejak malam pertama memakainya, monster mulai bermunculan di sekitarnya. Karena zirah itu tidak bisa dilepas dan terus menarik makhluk-makhluk tersebut, hidup Shigara perlahan hancur. Istrinya pergi, sementara putranya tewas dibunuh monster. Setelah kehilangan segalanya, Shigara akhirnya memilih pasrah dan ia tewas dicabik oleh ratusan monster yang mengejarnya. Lalu potongan tubuhnya dibuang ke dalam sebuah sumur. Karena mengetahui kisah itu, sang dukun tidak memiliki cara untuk menolong Aurel. Ia bahkan merasa takut hingga mengusir mereka. Setelah meninggalkan rumah dukun itu, Nanako akhirnya menjelaskan kepada Aurel bahwa satu-satunya cara untuk bertahan sekarang adalah menyiapkan senjata sebelum malam tiba. Menjelang malam, Aurel sempat meminta Nanako pergi demi keselamatannya. Namun Nanako memilih tetap tinggal dan menghadapi semuanya bersama. Ketika waktu melewati pukul 6:30 malam dan tidak ada apapun yang muncul, Aurel sempat bertanya apakah sang dukun hanya menakut-nakuti mereka. Namun tepat setelah kalimat itu selesai, seekor monster tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan pertarungan pun terjadi. Di tengah itu, mereka menyadari bahwa persediaan senjata yang disiapkan hampir habis.
Menyadari kelemahan Aurel adalah minuman alkohol, monster itu pun maksanya menelan minuman keras sebelum kembali menyerang menggunakan berbagai benda di dalam rumah. Untungnya Nanako segera maju melawan. Ia bahkan mencabut televisi lalu memukul monster itu dengan keras. Akan tetapi, monster itu bangkit dan menyerang lagi. Aurel sempat terkena lemparan botol, namun Nanako segera menyelamatkannya dengan mendorong monster tersebut hingga jatuh ke dalam sumur dan menutupnya rapat. Ketika Nanako membersihkan serpihan kaca di wajah Aurel dan merasa malam sudah tenang, listrik tiba-tiba mati. Terdengar suara aneh dari luar rumah. Dan ketika mereka menoleh ke arah sumber suara, muncullah monster lain yang bergerak sangat cepat seperti kilatan cahaya kamera paparazzi. Serangan makhluk itu membuat Aurel panik. Namun secara tidak sengaja, Nanako menyadari bahwa monster mulut LED tersebut takut terhadap air. Makhluk itu lalu mengeluarkan gelombang suara berisik konser dari mulut besarnya. Untungnya Nanako segera mengisi bak mandi dengan air lalu menendangnya hingga jatuh ke dalam bak tersebut. Dan monster itu pun langsung berubah menjadi lendir lalu larut begitu saja. Waktu pun terus berjalan hingga lewat pukul 3 pagi. Karena kelelahan setelah serangkaian serangan, Nanako bahkan masih sempat makan mie ayam. Sementara Aurel hanya heran memperhatikan istrinya tetap terlihat tenang dalam situasi seperti ini. Namun keterangan itu tidak berlangsung lama. Dari luar rumah tiba-tiba terdengar suara wanita yang lembut memanggil Aurel. Kemudian seorang perempuan masuk dengan gerakan menggoda. Saat wanita itu mulai mendekat, Nanako langsung menyerangnya hingga tubuhnya terguling. Wanita itu ternyata adalah monster yang tiba-tiba memanjangkan lehernya hingga beberapa meter lalu menjilat wajah Aurel. Namun Nanako segera menebas lehernya, lalu melemparkan kepalanya ke dalam sumur. Karena keberanian Nanako, Aurel menyadari bahwa tanpa dirinya, ia mungkin sudah mati berkali-kali malam itu. Setelah waktu melewati pukul 4 pagi, keduanya benar-benar kelelahan hingga akhirnya tertidur bersama. Untungnya ketika mereka terbangun, matahari sudah terbit dan mereka berhasil selamat. Akan tapi mereka juga menyadari bahwa keadaan seperti ini tidak mungkin terus berlangsung. Nanako kemudian mencoba memotong baju sirahnya menggunakan mesin gerinda, tetapi sayangnya sirah itu tetap tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Setelah mandi, Nanako mencoba mencari informasi tentang makhluk yang muncul malam sebelumnya. Dari pencarian itu, ia menemukan bahwa wanita berleher panjang tadi kemungkinan adalah yokai yang terkenal di Jepang bernama Rokurokobi. Anehnya hanya makhluk itu yang tercatat dalam legenda, sementara monster lainnya tidak memiliki catatan yang jelas. Pada sore harinya, mereka pergi ke supermarket untuk membeli persediaan. Di sana Aurel sempat melihat berita televisi tentang pemilihan presiden di Prancis. Namun melihat berita itu justru membuat perasaannya kembali tidak nyaman, seolah sirah di tubuhnya memicu bayangan aneh di dalam pikirannya. Ketika malam mulai datang lagi, Aurel hanya bisa bersiap menunggu monster seperti apa yang akan muncul kali ini. Tak lama setelah malam tiba, seekor monster dengan kepala Trump tiba-tiba muncul lalu berteriak marah kepada Aurel karena dianggap pernah berbicara tentang negara hingga membuat para penggemar sayap kanan meninggalkannya. Untungnya Nanako langsung menusuk mata monster itu menggunakan batang besi. Sejak kejadian itu, mereka mulai memahami pola kemunculan monster. Selain makhluk yang berasal dari Zira, beberapa di antaranya ternyata berkaitan langsung dengan kehidupan Aurel. Ada yang menyerupai ayahnya, lalu muncul pula yang mirip Elsie langganannya, bahkan ada yang menyerupai saudaranya sendiri. Akan tapi monster yang sebelumnya terlihat seperti alien hanya menyerang menggunakan kata-kata, seolah seluruh kekuatannya berada pada omongannya yang pedas. Sementara makhluk berleher panjang seperti Rokurokobi kemungkinan berasal dari sosok wanita yang pernah menarik perhatian Aurel di masa lalu. Karena mulai memahami pola serangan itu, Aurel dan Nanako kemudian menyiapkan berbagai alat untuk menghadapi setiap jenis monster. Malam demi malam mereka terus bertarung hingga perlahan memahami polanya. Pola itu semakin jelas dan banyak pertarungan akhirnya dapat mereka selesaikan dengan lebih mudah. Suatu hari mereka menghadiri ceramah seorang ahli monster. Dalam sisi tanda tangan setelah acara, mereka menanyakan tentang kemunculan makhluk-makhluk tersebut. Sang ahli menjelaskan bahwa banyak legenda monster sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Ia memberi contoh makhluk air bernama Mizuchi yang konon menyerang manusia di dekat air.
Namun cerita itu pada awalnya dibuat untuk memperingatkan anak-anak agar tidak bermain terlalu dekat dengan sungai atau kolam. Dan semua yotai iblis sebetulnya juga memiliki sisi baik tergantung kepribadian yang bertemu dengannya. Namun, sesampai di rumah, Aurel dan Nanako justru terlibat pertengkaran. Karena melihat Aurel bersikap seolah semua ini bukan urusannya, Nanako mengingatkan bahwa anak mereka akan segera lahir. Tetapi Aurel masih harus menghadapi monster yang muncul setiap malam. Baginya, situasi itu tidak bisa dihindari. Namun Nanako merasa alasan tersebut sama saja ketika Aurel selalu mengatakan pekerjaannya terlalu sibuk. Ia menegaskan bahwa kehamilan dan masa depan anak mereka seharusnya Aurel juga mempersiapkannya. Setelah itu Nanako pergi dengan marah, sementara Aurel mencoba menenangkan diri dengan merokok dan minuman. Tak lama setelah itu Nanako berniat mandi untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba bayi di dalam kandungannya menunjukkan tanda-tanda akan lahir. Aurel pun langsung panik karena semuanya terjadi sangat cepat. Dalam waktu singkat bayi itu pun lahir, tetapi wujudnya terlihat sangat aneh. Tak lama setelah itu tubuh bayi tersebut justru meledak dan berubah menjadi makhluk menjijikan. Ternyata kejadian itu hanyalah ulah yokai yang menyamar. Merasa muak dengan semua yang terjadi, Aurel keluar rumah untuk merokok. Saat berdiri di luar, ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Tak lama terdengar suara yang menyuruhnya mengikuti jika ingin melepaskan sirah tersebut. Karena penasaran, ia pun masuk ke dalam hutan dan menemukan monster yang bentuknya menyerupai kepala titit dengan tubuh kotor dan bau menyengat. Aurel sempat mengangkat tongkat untuk menyerangnya, namun makhluk itu justru memohon belas kasihan dan mengatakan ingin berteman dengannya. Aurel tentu saja tidak percaya karena selama ini semua monster selalu mencoba membunuhnya. Namun makhluk itu menjelaskan bahwa dirinya berbeda, karena bau tubuhnya justru dapat melindungi Aurel dari monster lainnya. Ucapan itu membuat Aurel teringat masa lalu sebelum terkenal, ketika ia pernah bekerja di tempat pembuangan sampah untuk bertahan hidup. Karena tidak ingin mengingat masa lalu itu, ia sempat berniat pergi. Namun monster itu kembali mengatakan bahwa ia dapat membantu melepas sirah itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, Aurel akhirnya mengikuti monster titit tersebut masuk lebih dalam ke hutan. Makhluk itu kemudian berhenti di sebuah tempat yang terdapat pohon. Monster itu menjelaskan bahwa disitulah dahulu Singgara menerima sirah dari para dewa. Ia menyarankan Aurel membuat permohonan di tempat itu. Ketika Aurel mendekati pohon besar, dahan-dahannya tiba-tiba bergerak lalu mengikat tubuhnya. Tak lama kemudian pohon itu mengeluarkan buah-buah yang memiliki wajah manusia. Saat itulah Aurel menyadari bahwa pohon itu adalah pohon wajah emas yang pernah disebut dalam legenda. Pohon itu tampaknya menyerap emosi negatif dari tubuhnya. Namun bukannya merasa lebih baik, Aurel justru semakin lemas hingga hampir kehilangan kesadaran. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat monster alien yang pernah muncul sebelumnya datang. Ia memetik salah satu buah lalu memakannya. Setelah itu makhluk tersebut pergi dan tubuhnya terlihat berubah drastis. Ketika Aurel kembali membuka mata, ia sudah berada di rumah tua tempat mereka tinggal. Nanako pun segera menghampirinya dengan cemas. Sementara manajernya juga datang menjenguk. Aurel kemudian langsung menanyakan waktu. Nanako menjelaskan selama 10 hari Aurel tidak sadarkan diri. Anehnya selama waktu itu tidak ada satupun monster yang muncul. Aurel sangat terkejut karena merasa seolah hanya tertidur sebentar. Namun ketika melihat tubuhnya, ia menyadari bahwa sirah tersebut masih tetap menempel. Manajernya kemudian menjelaskan alasan kedatangannya. Jadi beberapa hari sebelumnya, seorang teman mengaku melihat Aurel berjalan di jalanan Paris dalam keadaan telanjang. Anehnya sosok itu tidak memiliki rambut putih di bagian depan seperti Aurel. Orang yang mirip Aurel itu bahkan menyerang para penggemar dan mencuri pakaian mereka. Aksinya semakin liar, ia terus membuat keributan di jalan hingga rekaman videonya tersebar luas di internet. Untuk membedakannya dengan Aurel, sang manajer kemudian menyebut sosok itu sebagai Little Slickback. Anehnya, tindakan brutal Little Slickback justru membuatnya populer. Banyak orang tertarik pada sikapnya yang tidak peduli pada siapapun. Karena itulah ia dan para pengikutnya semakin sering membuat kerusuhan dan menyerang orang di jalanan. Mendengar semua kabar tersebut, Aurel ingin meluruskan keadaan. Ia merekam video untuk menjelaskan bahwa orang dalam video itu bukan dirinya. Namun setelah kejadian di hutan, mereka menyadari bahwa Aurel sebenarnya telah ditipu oleh monster kepala titit. Ternyata monster alien tadi memakan buah dari pohon wajah emas.
Sosok tersebut kemudian berubah menjadi wujud yang menyerupai dirinya. Meski Aurel membuat klarifikasi, sang manajer menolak membiarkan cerita itu dipublikasikan karena khawatir orang justru menganggap Aurel semakin tidak waras. Karena itulah mereka memutuskan kembali ke Prancis untuk menghadapi masalah tersebut secara langsung. Setelah menyelinap masuk ke pesawat dengan cara aneh karena baju sirahnya, Aurel berhasil naik. Manajernya sempat bertanya apakah Sirah itu memiliki kemampuan khusus seperti meninggalkan kekuatan atau kecepatan. Aurel hanya menjawab Sirah tersebut sama sekali tidak memberi kekuatan dan hanya bikin repot menarik monster datang setiap malam. Singkat cerita, setelah tiba di Prancis, Nanako melihat berita bahwa sosok yang disebut Little Slickback justru semakin terkenal. Pendukungnya terus bertambah dan kerusuhan semakin sering terjadi di jalan. Grafiti provokatif muncul di berbagai tempat. Bahkan Little Slickback mulai melakukan siaran langsung dari rumah Aurel sambil menyandra keluarga dan orang terdekat Aurel di dalamnya. Karena itulah mereka langsung menuju rumah tersebut. Di depan rumah terlihat banyak pendukung yang berjaga. Tanpa banyak bicara, Aurel dan kelompoknya langsung menerobos masuk. Nanako menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa, sementara manajer dan temannya membantu membuka jalan agar Aurel bisa masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, suasananya pun gelap. Ketika Aurel memanggil, tiba-tiba muncul action figure yang wajahnya identik dengannya. Ia kemudian masuk lebih jauh hingga menemukan ruangan penuh rak yang berisi berbagai versi dirinya serta monster-monster yang pernah ia hadapi dalam bentuk mainan. Di tempat itu juga tersimpan banyak benda dari masa lalunya seperti rekaman album, game, dan berbagai kenangan yang membuat mentalnya lemas. Tak lama Little Slickback pun muncul. Ia mengejek Aurel sebagai pengecut yang sebenarnya memiliki kehidupan mewah namun terus hidup dengan keberantakan. Menurutnya, semua itu terjadi karena Aurel memendam terlalu banyak emosi negatif. Tekanan hinaan dari haters di internet melahirkan monster mulut LED. Rasa takut dari masa lalu saat dipermalukan gadis-gadis melahirkan monster leher panjang. Sementara tekanan dari keluarganya, termasuk ayah yang memanfaatkan ketenarannya untuk politik, melahirkan monster kepala Donald Trump. Karena tekanan itu terus menumpuk, Aurel akhirnya memilih hidup di desa untuk menghindari masalah. Namun tanpa disadari, masalah itu justru kembali dalam bentuk monster yang menyiksanya. Perkataan itu membuat Aurel kewalahan hingga jatuh tak sadarkan diri. Pada saat yang sama, Nanako dan orang-orang lainnya juga ditangkap oleh Little Slickback. Ia bahkan mengancam akan mengakhiri semuanya dengan membakar orang tua Aurel, manajernya, dan beberapa orang lain yang dianggap terlibat dalam hidupnya. Melihat keadaan itu, Nanako mencoba menyadarkan Aurel. Ia mengatakan bahwa Aurel harus menemukan sisi positif dari ketakutan yang selama ini menghantuinya. Ia mengingatkan bahwa hidup memang penuh hal yang menyebalkan, namun justru karena itulah hal-hal baik menjadi lebih berharga. Kata-kata itu artinya membuat Aurel tersadar. Dalam pikirannya, monster yang selama ini menakutkan tiba-tiba berubah menjadi wajah senyum kawaii. Bersama Nanako, ia kemudian bangkit melawan Little Slickback. Setelah pertarungan sengit, Aurel berhasil bangkit sepenuhnya. Namun Little Slickback masih belum menyerah dan kembali menyerangnya sambil berniat membakar semuanya. Dalam situasi genting itu, demi melindungi keluarga dan teman-temannya, Aurel memeluk Little Slickback lalu melompat bersama ke dalam jurang. Tindakan itu membuat para dewa pencipta yaitu Izanagi dan Izanami menganggap bahwa Aurel telah melewati ujian mereka. Dengan satu sentuhan ringan dari para dewa, Sirah itu pun langsung terlepas. Namun ujian itu belum benar-benar selesai karena ia masih harus menghadapi Little Slickback yang sebenarnya adalah kumpulan suara negatif di dalam pikirannya sendiri. Little Slickback terus menghajarnya dengan harapan Aurel menyerah dan menghilangkan seluruh sisi negatifnya. Namun setelah memahami semuanya, kekuatan suara negatif itu perlahan melemah. Aurel mulai menerima dirinya dan membayangkan hidup damai bersama Nanako serta anak mereka di rumah desa terpencil. Ketika bayangan masa depan itu muncul, konflik yang selama ini menghantuinya akhirnya mulai menghilang. Little Slickback pun kembali berubah menjadi makhluk alien. Sementara sisa Sirah bangkit lalu menghantam monster alien tersebut.
Setelah semuanya berakhir, Nanako tiba-tiba mengatakan bahwa waktunya tidak banyak lagi karena air ketubannya sudah pecah. Pada harinya, cerita ini menunjukkan bahwa monster yang paling menakutkan bukan selalu berasal dari luar, melainkan dari konflik di dalam diri kita sendiri. Karena itulah, cara mengalahkannya bukan dengan melarikan diri, melainkan dengan menghadapi, menerima diri sendiri, dan memandang masa depan dengan lebih baik. Anjay. Cerita pun berakhir. Oh putain. Oke guys, itulah alur cerita film Yurei. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya. Putain, il est encore là.